Jadi baca kunut nazilah itu sunnah. Tidak harus terjadi masalah itu yang kita hadapi di sini, ya di mana-mana gitu. Seperti sekarang di Syria saudara-saudara kita begitu menderita gitu menghadapi perang saudara di sana. Emang diadu domba gitu. Nauzubillah. Baik, kita terusin. Yang berikutnya yusannu fis sujudi, disunatkan ketika kita sujud apa saja yang disunatkan. Pertama, wad'u rukbataihi thumma yadaihi. Cara ketika kita mau sujud, yang pertama kali kita lakukan adalah dengkul dulu yang ditaruh di tempat sujud, dengkul. Habis dengkul, summa yadaihi, baru tangan gitu. Jadi jangan tangan dulu baru dengkul gitu. Ya. Sebab anggota sujud ini termasuk dengkul. As-sujudu bisab'ati a'zumin, ya, sujud dengan 7 anggota badan. Pertama jidat, ya, jabhah. Yang kedua kiri, tangan kiri, yang ketiga tangan kanan, yang keempat dengkul kiri, yang kelima dengkul kanan, yang keenam kaki kiri, jeriji kaki ya, jeriji kaki kiri, dan yang ketujuh jeriji kaki kanan. Itu semuanya harus nempel di tempat sujud. Kalau tidak nempel nggak sempurna nanti gitu, ya. Seperti jidat. Kalau kita sujud, karena kita anggap kotor, kalau kita pakai sejadah banyak kita taruh sejadah kita begitu, itu nggak sah. Karena sejadah ini sorban ya, sorban ini nempel badan kita. Kalau kita lepas nggak apa-apa, kita lepas dulu, kita taruh karena kita anggap kotor gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sambil dipakai, begitu dia mau sujud digituin gitu, dibuat sujud, itu nggak sah, ya. Karena jidatnya nggak langsung ke tempat sujud. Nah yang banyak itu saya lihat ibu-ibu kalau sholat mukenanya dikedepanin gitu, gitu. Ya, itu jadi nggak sempurna nanti sujudnya. Nah setelah 2 tangannya diletakkan, baru summa jabhatihi wa anfihi ma'an, baru jidatnya dengan hidung sekaligus harus nempel juga, hidung sunnah. Walaupun yang harus ditempelin jidat, jabah, tapi hidung termasuk yang sunnah. Nah cari urut-urutannya meletakkan gitu loh. Ini cara penjelasan yang diberikan oleh para fuqaha supaya umat Islam di dalam menjalankan ibadahnya itu betul-betul ya, kaifiahnya itu sempurna gitu, caranya. Jadi rinci banget. Kalau Nabi cuma mengatakan shollu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti aku ini gitu. Nah bagaimana sujudnya Nabi? Ya kalau kita nggak mau ikut ulama, ya hampir kapan kita bisa ngikutin Nabi gitu. Yang menjelaskan rinciannya itu adalah ulama. Ya semuanya dari hadis-hadis itu gitu. Kita tinggal enaknya gitu. Jadi ibarat kalau kita pengen makan rendang katakanlah gitu ya, itu udah saatnya kita memang mau makan. Nah kalau kita nggak mau pakai rendang yang udah dimasak, kita memasak sendiri karena kita bisa, kita anggap kita mampu, ya kapan matangnya gitu, belum tentu seenak yang orang masak itu gitu. Yang masak rendang udah jelas ahli gitu. Jadi kita ini sebenarnya harus bersyukur dengan begitu luar biasa ulama-ulama telah mewariskan gitulah, ya, hasil kesungguhan para ulama itu untuk memberikan kemudahan pada kita gitu. Ya, karena itu ulama mempunyai makom yang istimewa. Al ulama warasatul anbiya gitu. Bahkan di dalam hadis katakan saya tisaman ala ummati yafirunan ulamaihim.
Nanti di akhir zaman banyak umatku yang tidak mau mendekat kepada ulama. Bahkan ulama itu dianggap penghalang atau mungkin dibully. Pokoknya jauh dari ulama. Kalau sudah terjadi seperti itu, fasayabtalihumullahu alaihim bithalati baliyat. Nanti Allah akan turunkan bencana kepada masyarakat umat Islam yang jauh dari ulama itu 3 macam. Yang pertama, yurfa'u barakatu an kasbihim. Hidupnya udah nggak berkah. Usahanya nggak berkah, rezekinya nggak berkah, umurnya nggak berkah, anaknya nggak berkah, semua diangkat. Wa yusallituhum alaihim sultanan zaliman. Nanti yang kedua, orang itu akan dipimpin lah gitu ya. Yang diikuti itu orang-orang zalim semua gitu. Orang maksiat, maksiat. Bahkan sekarang saya pernah punya ponakan juga, punya misanan, kerja di satu instansi PNS nih, ya, udah jadi PNS. Itu dia anak buah namanya, punya bosnya, menyuruh dia berbuat yang ya katakanlah melanggar hukum gitu. Dia mau kata apa ya dia anak buahnya. Tapi lama-lama dia gerah juga gitu. Karena dia anaknya kiai gitu. Udah biasa dinasihatin oleh bapaknya harus jujur rasanya. Lama-lama dia nggak betah. Akhirnya dia mengundurkan diri jadi pegawai negeri gitu. Sampai begitu gitu. Jadi kalau orang dekat ulama insya Allah jauh daripada seperti itu ya. Nah yang ketiga ini yang berat. Wasayakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Kalau orang hidupnya jauh dari ulama, nanti ketika meninggal su'ul khotimah. Nauzubillah, tidak membawa iman katanya begitu. Masya Allah ya. Maka itu Rasulullah bersabda, akrimul ulama gitu. Muliakanlah ulama gitu. Cintailah ulama ya. Imam Syafi'i sampai ngomong gini, uhibbul ulama walastu minhum gitu. Saya ini sangat mencintai ulama, sekalipun saya bukan ulama. Itu yang ngomong Imam Syafi'i. Seorang ulama kelas nggak ada ukurannya udah, gitu ya. Jadi marilah kita jaga diri kita benar-benar kita. Baik, kita terusin. Jadi yang menjelaskan ini semua adalah ulama gitu loh. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang namanya ulama itu memang yang paling takut pada Allah gitu loh. Dibandingkan yang bukan ulama gitu. Itu Allah yang mengatakan gitu. Kehati-hatiannya dan luar biasa lah gitu ya. Jadi enggak salah kalau kita ikutin ulama gitu ya, insyaallah. Memang disuruh lagi gitu ya. Kemudian wa antakuna yadahu, dan kedua tangannya itu mansurataini la maqbudataini, jangan diginiin waktu kita sujud, kita lepas gitu, kita lepas gini ya, mansuran. Wa antakuna asabi'uhuma madbumatan la mufaraqatan, jarinya jangan direnggangin tapi dirapetin gitu. Giniin. Wa antakuna muttajihatan ilal qiblah, dan hendaknya dihadapkan ke kiblat. Jangan begini, ini enggak ada kiblat gitu. Walaupun sudah dirapetin tapi ini enggak ada begini gitu, ya.